Jadi tahajud ini ada dua pengertian. Ada tahajud menurut bahasa, ada tahajud menurut istilah agama. Tahajud menurut bahasa artinya bangun tidur. Bangun tidur tuh mendusin, bahasa Betawinya mendusin, bukan ngendus, bukan. Kalau ngendus pakai hidung, mendusin, ngendusin apa mendusin? Oh, mendusin. Mendusin tuh bahasa Arabnya tahajud secara bahasa. Secara istilah agama, tahajud adalah solat yang dikerjakan sesudah solat isya dan sesudah tidur. Solat apa saja yang dikerjakan sesudah solat isya dan sesudah tidur namanya tahajud. Walaupun istikharah, walaupun hajat, walaupun sunat taubat, apa aja sebutan buat solat yang dikerjakan sesudah solat isya dan sesudah tidur. Ada orang dari isya nggak tidur-tidur sampai jam 2. Jam 2 sholat, bukan tahajud, namanya qiyamul lail. Karena belum tidur. Waktunya masih maghrib, jam 7. Ini kan tanggal 8 ya. Jam 7. Habis sholat maghrib, karena dia itu ziarah ke Wali Songo, sholat jama takdim. Maghrib isya kira-kira kan 5 rakaat, maghrib 3 isya 2, kira-kira berapa menit tuh? Berapa menit? 10 menit ya? Ya baik, 10 menit. Maghrib jam 6, berarti jam 6 lewat 10 kan? Udah sholat isya belum tuh? Udah. Dia tidur, bangun jam 7 kurang 1/4, sholat. Wah, udah masuk waktu isya belum? Jam 7 kurang 1/4 belum. Nih orang udah sholat isya belum? Udah tidur belum? Udah. Tahajud namanya, tahajud namanya. Jadi tahajud itu sebutan. Artinya, bolehkah kita ngomong sholatnya usolli sunnata tahajudi begitu? Boleh aja, enggak apa-apa. Tapi enggak ngomong begitu udah jadi. Udah jadi kita sholat apa? Istikharah, jadi tahajud, dicatat sama malaikat ini tahajud. Udah tidur udah isya, udah jadi aja. Enggak pakai diomongin. Kayak ngomong gitu, nenek tua. Jadi nggak ngomong nenek doang, jadi tanpa kalimat tua juga nenek udah pasti tua. Bener nggak? Nggak perlu begitu. Jadi nggak perlu ngomong sunnata tahajudi bila sudah sholat isya, sudah tidur. Kalau diomongin, iya nggak apa-apa. Nenek tua. Begitu, enggak perlu. Emang juga nenek mah tua, begitu. Jadi lampu merah udah cukup, enggak mesti kayak di Jawa. Bang Jo, apa Bang Jo? Abang ijo. Kalau di Jakarta abang doang, lampu merah, enggak ada hijaunya, sama. Walaupun enggak ada hijaunya, maksudnya ada hijau, ada kuning, begitu.
Orang Jawa tuh begitu. Nanti ketemu Bang Jo 3. Tuh Bang Jo tuh apa itu? Abang ijo. Kalau abang berhenti, ijo jalan. Bang Jo. Nah, itu orang Jawa. Gara-gara bergaul sama orang Jawa tahu juga saya. Begitu, Bang Jo nama. Jadi sholat tahajud itu sebutan. Cuman masalahnya, bolehkah ngomong sunat tahajud? Enggak apa-apa, enggak dilarang. Tapi andai enggak disebut sholatnya istikharah, sholat ini, jadi juga tahajud. Begitu, begitu. Jadi enggak kemudian salah nih sunat tahajud, enggak. Cuman enggak mesti gitu disebutin sunat tahajud. Saudara sholat witir aja malam, kalau udah tidur menjadinya tahajud begitu. Tapi kalau belum tidur namanya qiyamul lail. Begitu. Qiyamul lail. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya. Jangan pengen miskin nih. Jadi kita harus pahami, ada hadis Nabi, ada hadis Qudsi, ada Quran. Ada 3. Ada hadis Nabi, ada hadis Qudsi, ada Quran. Kalau Quran, redaksi dan esensi, lafad, gitulah pakai bahasa kampung aja. Lafad dan maknanya dari Allah, itu namanya Al-Quran. Huruf demi hurufnya dari Allah, namanya Al-Quran. Kata-katanya yang nyusun Allah, maknanya juga Allah. Itu namanya hadis, namanya Quran. Kedua ada namanya hadis Qudsi. Apa itu hadis Qudsi? Hadis kata-katanya, Qudsi maknanya. Hadis kata-katanya, Qudsi maknanya. Artinya kata-katanya Nabi yang nyusun, maknanya dari Allah, tapi susunannya yang nyusun Nabi, tapi tidak keluar maknanya dari Allah. Itu namanya hadis Qudsi. Biar gampang namanya jubir, juru bicara kepresidenan. Itu yang ngomong juru bicaranya, yang ngomong Fajrul Rahman gitu, ngibulin, ngibulin begitu. Ini namanya jubir, juru bicara presiden, yang ngomong dia, tapi maknanya pesannya dari presiden, namanya hadis Qudsi. Yang ngomong Nabi, maknanya dari Allah. Ada namanya hadis Nabi, hadis Nabawi. Apa tuh hadis Nabawi? Itu adalah kata-katanya dari Nabi, maknanya dari Nabi, hasil pemahaman Nabi tentang Al-Quran, namanya hadis Nabi. Begitu. Maka hadis Nabi ini yang ngomong Nabi, iya, yang ngomong Nabi.
maka kata-kata yang keluar itu kata-kata dari Nabi. Begitu. Cuman karena hadis ini persimpangan jalan banyak, ada juga hadis palsu. Apa hadis palsu? Dikata dari Nabi padahal bukan. Namanya hadis palsu, bahasa Arabnya hadis maudhu. Hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu, bikinan. Mana hadis palsu? Ada hadis bunyi begini, nikmatul udud ba'da dahar. Palsu, hadis palsu. Enggak ada udud-udud. Orang Sunda ini nikmat yang udud sesudah dahar, sudah makan, itu palsu. Enggak ada. Mana nih hadis palsu? At-tinbak baulus syaitan, tembakau kencingnya setan. Begitu. Ini namanya hadis palsu, kagak ada. Nama yang kayak begitu zaman Nabi nggak ada tembakau, nggak ada rokok, nggak ada. Dia nisbatin nama Nabi begitu, salah dia. Begitu, salah. Begitu, palsu. Makanya ada dua kiai lagi ribut. Yang ini bilang rokok haram, yang ini bilang rokok mubah, boleh. Ini haram, ini mubah. Ama yang denger nih kiai juga bukan, tapi cakep jawabannya. Kata yang ini yang haram salah, kata yang ini yang mubah salah. Kata yang denger nih, kata dia, ribut mulu kiai yang kayak begitu. Nih dengerin nih, kalau saya mah ikut ente berdua. Kata dia, kalau rokok tuh mubah, yang bener ente saya isep. Kalau rokok tuh haram, saya bakar. Kalau rokok tuh mubah, saya isap. Kalau rokok tuh haram, saya bakar. Kata dia, ini yang benar yang mana itu? Begitu tuh. Jadi hadis Nabi tuh kata-katanya dari Nabi, maknanya dari Nabi, hasil pemahaman Nabi tentang Quran. Panjangnya bapak kita pegang buku namanya Al-Kalamul Unsi. Saya udah tulis buku Kalamul Unsi. Di situ saya terangkan apa hadis qudsi, hadis nabawi, apa Quran, di mana bedanya, di mana samanya, dan disitulah dipanjangkan paparan-paparannya. Kurang lebih demikian. Iya, wallahu a'lam. Sudah. Baik, wa sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya pengen wudu dulu bentar. Aduh.